3 menit dulu, Dinda. Beri kesempatan untuk bergabung yang lainnya dulu sebelum kita mulai. Oke. Iya. Ya, kira-kira 1 menit lagi kita mulai barangkali, Dinda ya. Pak Andi Budi, jadi kegiatan ini terekam di host dan co-host, jadi termasuk di komputer Pak Andi Budi terekam juga, dengan Pak Kasih juga terekam, jadi secara otomatis terekam di ya. Itu yang kami informasikan. Ya. Jadi mudah-mudahan kuota di komputer atau di laptopnya memadai masing-masing. Tapi Oke, kita siap. Oke. Bagaimana Pak Kasih? Bisa kita mulai? Siap. Oke. Ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati dan kita hormati sama-sama Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru madrasah yang bergabung di madrasah masing-masing dalam rapat virtual kali ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasallam. Tentu pertama-tama kita mengucapkan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan rapat virtual dalam hal flashback perkembangan madrasah selama 2020 dan tentunya persiapan menghadapi tahun pelajaran tahun depan 2021 mendatang bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama, insyaallah mudah-mudahan juga beliau sudah bergabung. Kemudian Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan seluruh warga madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bone. Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kali ini, insyaallah secara berturut-turut nantinya akan yang memberikan arahannya adalah yang pertama Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan selanjutnya selaku narasumber inti adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang insya Allah akan memberikan arahan kepada kita semua. Dan baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pertama kami memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan persoalan tantangan yang kita hadapi di madrasah saat ini, dan insya Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan demi perkembangan dan kemajuan madrasah untuk mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilahkan untuk memberikan arahan kepada kami.
Untuk itu kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dengan hormat kami persilakan. Tabe Puang. Ya, terima kasih Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dalam hal ini Bapak Andi Nur Budiman, SPD MSI, sekaligus selaku moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan insya Allah beliau akan bergabung tidak lama lagi karena beliau mendampingi Bapak Inspektorat, tapi insya Allah beliau akan bergabung jam 9 lewat apakah lewat 15 menit, tergantung karena beliau masih dalam perjalanan, tetapi beliau mengatakan insya Allah akan bergabung sesuai dengan apa yang disampaikan beliau sebelum kita melakukan rapat virtual pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para kepala Raudatul Atfal, para kepala madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta, para kepala madrasah sanawiyah negeri dan swasta, para kepala madrasah aliyah negeri dan swasta yang sempat bergabung pada pukul jam 9 lewat 10 menit. Dan mudah-mudahan madrasah yang belum bergabung sampai pukul jam 9 lewat 10 menit, mudah-mudahan semua bisa bergabung setelah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sudah bergabung di rapat virtual pada pagi hari ini. Yang saya hormati terkhusus Pak Andi Asdar, Guru MTC Negeri 2 Bone, yang memberikan kita fasilitas pada rapat virtual pada pagi hari ini, dan alhamdulillah beliau sangat antusias dan selalu memberikan ruang bagi kita, khususnya di pendidikan madrasah, di saat kita mau melakukan rapat virtual. Dan alhamdulillah beliau atau Pak Andi Asdar pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan peluang kepada seluruh Kepala RA bersama dengan seluruh Dewan Guru, baik MI maupun MTS MA yang mau bergabung, dengan catatan bergabung di madrasahnya masing-masing. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang bisa kita difasilitasi oleh Bapak Andi Asdar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin serta umur yang panjang. Begitu pula kita semua selaku peserta rapat virtual pada pagi hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyahu la syarikalah nabiyya ba'da. Tiada kata yang paling indah yang harus kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta kekuatan lahir dan batin untuk dapat mengikuti rapat virtual pada pagi hari ini. Salam sejahtera kita curahkan ke ariban Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semua, yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam melaksanakan aktivitas, baik aktivitas dalam urusan duniawi
terlebih-lebih aktivitas dalam urusan ukhrawi. Bapak Ketua Pokjawas, selaku moderator yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan pada hari ini. Perkenankanlah kami menyampaikan bahwa rapat virtual hari ini yang digagas oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone 3 hari yang lalu bersama dengan Ketua Pokjawas, lalu berkomunikasi dengan Kasih Pendidikan Madrasah, lalu kita minta kesediaan Pak Andi Asdar untuk menyediakan fasilitas, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sama-sama mengikuti rapat virtual pada pagi hari ini. Adapun yang sangat urgen yang perlu kita sampaikan kepada seluruh kepala madrasah baik RA, MI, MTS maupun MA se-Kabupaten Bone adalah menyangkut persoalan perkembangan dan kemajuan madrasah di tahun 2020 sejak masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, begitu pula melanda negara Indonesia, terkhusus Kabupaten Bone, yang dimulai pada bulan Maret 2020 sampai pada hari ini. Untuk itu, kami selaku Kasih Pendidikan Madrasah sangat mengharapkan kepada seluruh teman-teman kepala madrasah bersama dengan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah masing-masing untuk selalu bersinergi, untuk selalu bekerja sama, untuk selalu berpikir bagaimana perkembangan madrasah di tahun 2020 untuk melangkah, untuk memasuki di tahun 2021. Namun pada prinsipnya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terkhusus kepala madrasah baik RA, MI, MTS dan MA, dalam mengembangkan tugas dan amanah yang tanggung jawab selama masa pandemi COVID-19, pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan yang selalu kita alami karena kita berada di dalam zona kehidupan yang lazim biasa disebut adalah new normal. Yang pertama adalah jangan lupa kita selalu memakai masker setiap hari. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun, air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Kesemuanya itu tetap kita harus konsisten selaku kepala madrasah. Dan begitu pula tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah masing-masing. Sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih tetap beraktivitas dalam kondisi sehat dan diberi tugas yang sesungguhnya bagaimana pengembangan madrasah di tahun 2020 untuk menuju madrasah di tahun 2021 yang akan dipersiapkan proses pembelajaran tatap muka. Tetapi namun dalam hal ini bahwa pembelajaran yang akan kita hadapi di Januari di 2021 perlu persiapan yang sangat matang dalam arti bahwa menyangkut persoalan protokoler kesehatan. Tetapi namun dalam hal ini saya juga berapresiasi bahwa seluruh pengawas yang ada di bawah naungan pendidikan madrasah, di bawah koordinator Ketua Pokjawas dalam hal ini Pak Andi Nur Budiman SPD MSI, yang tiada henti-hentinya melakukan suatu kegiatan dan aktivitas
baik selaku supervisor maupun sebagai selaku penilai, dalam arti bahwa yang langsung kita kenal adalah PKKM, penilaian kompetensi kinerja kepala madrasah, baik masa 1 tahun, masa 2 tahun, masa 3 tahun, maupun masa 4 tahun, baik negeri maupun swasta. Pada masa pandemi COVID-19, tetap Ketua Putjawas bersama dengan seluruh anggotanya tetap antusias melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kepada seluruh teman-teman kepala madrasah, RA, MI, MTS, dan MA, yang selalu bersinergi dengan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring tetap harus berjalan, tetap harus bersinergi dalam persoalan pengembangan kompetensi atau kualitas madrasah pada umumnya. Untuk itu, pada pertemuan virtual pada pagi hari ini, seyogyanya bahwa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama akan memberikan apresiasi, akan memberikan motivasi kepada seluruh kepala madrasah bahwa pada masa pandemi COVID-19 tetap melakukan aktivitas dalam persoalan pengembangan madrasah, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, terkhusus para peserta didik yang dilakukan proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring, tetapi 90% tenaga pendidik yang ada di madrasah masing-masing melakukan proses pembelajaran secara daring. Untuk itu, Bapak Ibu, pada hari ini kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing bahwa pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, terkhusus Kabupaten Bone, mulai Maret tahun 2020 sampai pada hari ini. Apakah benar-benar madrasah kita punya kemajuan, baik dari sisi potensi keberadaan atau potensi kebersihan sarana dan prasarana yang ada di madrasah kita masing-masing. Namun dalam hal ini, karena kami selaku kasih pendidikan madrasah bersama dengan seluruh staf yang ada di madrasah, banyak hal yang kami punya program hampir tidak terlaksana, dan ini sudah masuk di bulan Desember akhir tahun 2020. Ada program pendidikan madrasah yang tidak terlaksana sampai hari ini, yaitu melakukan monitoring atau monitoring dan evaluasi dana bantuan operasional Raudatul Atfal, disebabkan karena banyak faktor kesibukan dari sebagai tenaga monitoring dan evaluasi tentang perencanaan dan pembelanjaan bantuan operasional madrasah di tahun 2000 ini. Seyogyanya para kepala madrasah bersama dengan seluruh jajarannya, terkhusus bendahara, bos yang ada di madrasah, Bapak dan Ibu, tetap harus bersinergi untuk melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana kegiatan madrasah, rencana kegiatan anggaran madrasah, yaitu RKM. Yang kedua, dan insya Allah pada tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2021,
tim Erkam, tim evaluasi diri madrasah dan elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah di tahun 2020 akan melakukan bimbingan teknik mulai tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dengan perincian bahwa setiap minggu ada 4 rombel yang harus melakukan BIMTEK pada tanggal 7 Desember yang akan datang. Untuk itu, saya selaku Kasih Pendidikan Madrasah menyampaikan kepada seluruh kepala MI, baik negeri maupun swasta, kepala MTS, baik negeri maupun swasta, dan kepala MA dan negeri maupun swasta, untuk tetap mengikuti program EDM dan Erkam ini secara sungguh-sungguh dengan kapasitas yang peserta yang harus ikut setiap madrasah adalah 3 orang, dan itu perlu dimaksimalkan karena setiap satu kegiatan akan berlangsung selama 5 hari sesuai dengan tempat yang telah disediakan, yang telah disusun oleh koordinator tim Erkam, yaitu Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dalam hal ini Andi Nur Budiman, SPD MSI, selaku Ketua Pokjawas, selaku koordinator tim Erkam Kabupaten Bone, yang akan bekerja mulai tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dan akan menyelesaikan proses kegiatan selama hampir 1 bulan penuh dengan kapasitas 17 rombel kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah se-Kabupaten Bone. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, sebagaimana yang telah di-share di grup masing-masing, bahwa ada hal yang perlu kita persiapkan dalam untuk menuju persiapan proses pembelajaran tatap muka Januari 2021, dengan catatan bahwa yang paling utama dan paling penting adalah mengikuti protokoler kesehatan. Yang pertama, bahwa semua madrasah sudah harus pasti dan yakin menyiapkan yang namanya tempat cuci tangan. Lalu yang kedua, proses pembelajaran diserahkan kepada madrasah masing-masing dengan sistem chip. Bagi kapasitas siswa 32 satu rombel, berarti 32 harus dibagi 2, berarti 16 setiap satu kali tatap muka. Yang ketiga, madrasah perlu menyiapkan yang namanya masker. Karena apabila ada siswa yang lupa membawa masker, maka madrasah harus memberikan secara gratis bagi siswa yang lupa betul membawa masker. Yang penting jangan sengaja dilupa supaya dia pakai masker tiap hari. Yang ketiga, semua madrasah menyiapkan pengukur suhu. Pengukur suhu. Jadi sebelum siswa masuk ke kompleks madrasah, cuci tangan, setelah cuci tangan, ukur suhunya. Kalau memang ada di atas 37 derajat, kembalikan, suruh istirahat di rumah. Begitu pula tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita sudah 9.30. Pak Andi Asdar, apakah Pak Kandep sudah bergabung? Sudah Pak Kandep sudah ada, Pak. Oke. Jadi untuk itu saya selaku Kasih Pendidikan Madrasah, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh kepala madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta, madrasah
Sanawiyah negeri dan swasta, madrasah aliyah negeri dan swasta, kita tetap lihat apa yang telah di-share oleh tim Erkam Kabupaten Bone, bahwa kita akan bekerja pada tanggal 7 Desember sampai tanggal 15 Januari 2021, dan insya Allah kami selaku Kasih Pendidikan Madrasah akan merencanakan pembukaan EDM dan Erkam dengan di MTSN 3 Bone pada tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan untuk 3 titik, yaitu MAN 2 Bone, MAN 4 Bone, Madrasah Aliyah Swasta Bilai, dan insya Allah kalau punya kesempatan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama akan membuka secara virtual. Jadi dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dan alhamdulillah pada saat ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama telah bergabung bersama kita, dan berikut juga Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama juga sudah bergabung dengan kita. Saya ucapkan selamat datang Pak Kasubag di rapat virtual madrasah, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dan Bapak Ibu sekalian, barangkali demi efektivitas waktu dan di tengah-tengah kesibukan beliau, Bapak Kepala Kantor menyempatkan diri untuk menyapa seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Bone dalam hal untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali perkembangan madrasah di tahun 2020 ini, sekaligus juga menjadi bahan untuk mengembangkan madrasah di tahun depan 2021. Dengan harapan semoga 2021 sama madrasah di Kabupaten Bone semakin jaya, semakin hebat, dan semakin bermartabat lagi. Untuk itu, kesempatan yang sangat berharga ini kami persilahkan kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan arahan kepada kami semua, memberikan petunjuk dan wejangan kepada kami sebagai warga madrasah di Kabupaten Bone. Dengan ini kami persilahkan. Tabib Puang, silahkan. Tunggu dulu ya, saya perbaiki. Siap, Puang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hanya kepada Allah senantiasa kita berharap seluruh nikmat-nikmatnya diturunkan kepada kita semuanya. Nikmat yang amat mulia adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan tugas-tugas kita selaku abdi negara, pelayan masyarakat dalam keadaan sehat walafiat.
Mari kita bersyukur sekali lagi atas nikmat sehat hari ini, sehingga alhamdulillah kegiatan ini amat penting untuk kita ikuti, dan insya Allah kita niatkan semuanya bernilai ibadah. Mari kita kirimkan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa membayangkan dunia ini betapa sangat gelap. Beliau hadir, Nabi yang sangat kita cintai, kita muliakan, hadir membawa cahaya, dan cahaya itulah yang kita nikmati untuk melihat terangnya kebenaran, untuk melihat kejelasan dari hal-hal yang benar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa semuanya kepada Pak Kasubag TU yang hadir, yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang saya hormati, saya banggakan, kepada seluruh guru-guru ini saya menyebutnya guru saya, guruku. Kenapa? Karena saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari kalau selama ini saya berguru pada guru-guru yang ada di Kabupaten Bone. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir mendengarkan sapaan secara resmi Bapak Kepala Kantor, Pak Kasih Pendidikan Madrasah, dan tentunya harapan saya semoga kegiatan ini bermanfaat ya bagi seluruh guru. Pada seluruh kepala madrasah yang hadir, secara keseluruhan ini ada 289 ya, dari RA sampai aliyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua insya Allah dalam keadaan sehat-sehat. Kita berharap akhir perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini Allah menurunkan nikmat sehat kepada kita semua. Pada seluruh pengawasnya, terkhusus kepada Ketua Pokjawas bersama pengawas madrasah, terima kasih banyak bisa mengurusi kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik tentunya. Insya Allah, mau atau tidak, tahun 2020 ini tidak akan lama. Tidak lama lagi, tahun 2020 kita akan tinggalkan. Sekarang kita sudah berada di Desember. Dan oleh karena itu, tentu banyak hal yang menjadi kenangan kita. Ada suka, ada duka, semua sudah kita lalui. Banyak ujian yang kita hadapi. 2020 ini adalah ujian terbesar sepanjang masa yang menempa dunia pendidikan kita. Saya, teman-teman sekalian, alhamdulillah awal 2020 Allah memberi izin untuk berkunjung ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Dan pada saat itu, pas perjalanan dari Madinah ke Mekah, disampaikan bahwa ada musibah yang menerpa dunia. Bukan waktu itu Cina, ya, di Wuhan ada virus yang belum disebut namanya waktu itu, tapi disebut-sebut sebagai virus. Dan ya, kami di Baitullah bersujud dan berdoa ya, mengingat
virus ini diberitakan sangat berbahaya karena proses penularannya sangat cepat. Jadi kami menyempatkan diri berdoa mudah-mudahan Indonesia ini bisa tidak sampai virusnya. Namun karena memang virus ini cepat proses penyebarannya, akhirnya waktu kami pulang dari umrah itu sudah diperiksa di Singapura, sudah diperiksa di bandara di Makassar. Dan doa-doa kita sampai hari ini, insya Allah, semoga kita selalu sehat-sehat semuanya. Kami pun di sana sempat mengingat dan berdoa. Ya, kami katakan, ya Allah, semoga 2020 ini awal guru-guru kami, para abdi negara, pemburu kebaikan, pemburu amal semuanya bisa akur-akur. Kami berdoa mudah-mudahan kami bisa bersatu dalam menjalankan tugas-tugas ini karena kami meyakini teman-teman semua bahwa persatuan itu adalah modal yang paling dibutuhkan dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi, dalam menyelesaikan dan menjalankan tugas-tugasnya. Jadi ternyata kekuatan terbesar dari organisasi itu adalah persatuan. Mari kita berpegang kepada prinsip tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2020 saya katakan tadi bahwa Allah menguji kita, menguji keimanan kita, menguji kekuatan sabar kita. Seluruh umat manusia ini diuji dengan yang namanya COVID. Banyak di antara kita yang kehilangan orang tua. Banyak di antara kita yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, kehilangan sahabat oleh karena COVID ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur sekali Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah sekarang masih dalam keadaan sehat-sehat. Kita berdoa mudahan kita bisa mempertahankan kesehatan ini. Allah terus menurunkan nikmatnya kepada kita supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas kita ini dengan tenang, dengan bahagia, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tahun 2020 ini ujian bagi sektor pendidikan, ujian bagi seluruh madrasah. Coba bayangkan Bapak Ibu, wadah prestasi selama ini bagi madrasah Kabupaten Bone itu tidak ada lagi. KSM dibuatnya tidak dalam bentuk pertemuan langsung, dibuatnya virtual. Kompetisi-kompetisi bagi guru ditiadakan. Dan sebagainya. Banyak hal yang saya kira tidak muncul dalam rangka menjalankan tugas-tugas keilmiahan bagi murid, bagi siswa, dan juga bagi guru. Tahun ini hanya ada asesmen bagi guru, bagi kepala madrasah, bagi pengawas. Itu pun hanya dalam bentuk online, virtual. Dan banyak lagi. Termasuk di dalamnya adalah proses pembelajaran. Pertengahan tahun 2020, Direktorat KSKK telah mengeluarkan satu kurikulum di masa COVID. Dan itulah yang menjadi acuan kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dan itu pula yang menjadi bahan penilaian oleh pengawas, oleh kepala seksi pendidikan madrasah yang menandai Bapak Ibu menjalankan tugasnya. Dan ini pekerjaan yang amat sulit
bukan pekerjaan yang lebih mudah dari bertatap muka langsung. Laporan juga dibutuhkan. Absensi juga dibutuhkan. Bukti fisik juga dibutuhkan. Dan saya menganggap bahwa apa yang saudara-saudara saya, para guru-guru saya telah laksanakan ini adalah sungguh luar biasa. Luar biasa. Perlu kita hargai. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada guru-guruku yang telah mengabdi di masa pandemi ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat rindu dengan muridnya. Guru-guru kita ini sudah sangat rindu dengan muridnya. Nasihat secara langsung itu beda ketika kita menelpon. Belayan tangan halus seorang guru, tangan-tangan malaikat seorang guru, itu beda ketika menyapa lewat telepon. Makanya saya katakan bahwa kerinduan ini amat dimaklumi, ya, karena ini adalah bagian dari naluri seorang guru di dalam mendidik anak-anaknya. Terima kasih kepada seluruh pengawas, ya. Pak Ketua Pokjawas, terima kasih banyak. Para pengawas madrasah, terima kasih banyak. Bapak Ibu sungguh telah menjalankan tugas yang mulia. Bapak Ibu sudah ke desa-desa, ke pelosok gunung, ke lereng-lereng terpencil, keluar masuk kota, ke kampung-kampung melihat madrasah kita. Saya telah menyaksikan Bapak Ibu, laporan Bapak Ibu saya buka, menetes air mata saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah memberikan pengabdian yang luar biasa. Apa yang kita dapat dalam tugas ini? Ketenangan dan kebahagiaan. Ini adalah sesuatu yang amat mulia, Bapak Ibu. Tidak bisa dibeli. Tidak ada yang bisa membeli ketenangan. Tidak ada yang bisa membeli kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, Bapak Ibu, tidak ada orang miskin yang bahagia. Tapi buktinya karena keikhlasannya orang-orang yang tidak punya uang, mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang punya uang. Makasih semuanya. Saya mengapresiasi teman-teman para pengawas semua. Kalau sekiranya tahun 2020 ini ada hal yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Saya sampaikan kepada seluruh guru, sekiranya ada hal yang tidak berkenan dengan apa yang kami lakukan di tahun 2020. Saya bersama Pak Kasuba, ya, Pak Kasih Pendidikan Madrasah, menyampaikan ribuan maaf. Niat kami selalu yang terbaik untuk Bone ini. Niat kami selalu ingin Bone ini adalah yang terdepan, yang output orientasi kegiatannya adalah selalu ketenangan, kebahagiaan. Kami selalu mengajarkan itu Bapak Ibu. Kami tidak ingin teman-teman bekerja tapi tidak nyaman. Kami tidak ingin teman-teman bekerja tapi tidak bahagia. Makasih ya Pak pengawas semuanya. Kepada Pak Kasih Pendidikan Madrasah, terima kasih banyak. Ya, jaga kesehatan lah. Di masa COVID ini, kesehatan itu yang paling utama. Saya tahu beliau semangatnya luar biasa. Kadang harus melihat langsung madrasah yang jauh. Ketika beliau melaporkan tentang kondisi madrasah, saya katakan, saya kepingin sekali ke sana, tapi mungkin karena banyaknya kerjaan dan sebagainya sehingga tertunda. Kalau bisa Pak Kasih yang wakili, beliau ya senyum dan langsung katakan, insya Allah saya siap. Makasih banyak telah melihat secara langsung. Saya alhamdulillah
eh, 27 kecamatan telah saya datangi. Tentunya didampingi Pak Kasubag, Pak Kasih. Ada 2 kecamatan yang saya harus datangi dengan menggunakan kendaraan bermotor. Saya jalankan semua itu, teman-teman sekalian, itu karena kecintaan saya terhadap semuanya, termasuk pendidikan yang ada di Bone, pendidikan yang ada di kecamatan. Saya sudah pernah ke Teluk Limpoy, saya sudah pernah ke Bontocani, ya, Patuku, madrasah yang berada di lereng-lereng gunung. Ya, saya datangi, dan alhamdulillah setelah pulang, Allah memberikan energi yang luar biasa, ya. Tambah sehat, dan tentunya didampingi teman-teman banyak yang berangkat ke sana melihat. Ya. Terima kasih banyak Pak Kasubag, Pak Kasih. Terima kasih banyak Pak Kasubag, ya, telah dengan sabar mendampingi kepala kantor selama tahun 2020 ini. Saya kira ini adalah sebuah perjalanan hidup. Ya. Jadi hidup kita ini kalau ingin kuat, ingin berprestasi, memang tempaannya itu adalah berat. Tempaannya harus dengan kesabaran. Karena saya meyakini semua Bapak Ibu, kalau ada orang yang sabar menjalankan tugas-tugasnya, walaupun tugas ini sangat berat dihadapi dengan sabar, insya Allah dia akan menuai hasil yang sangat baik. Orang yang pernah menderita Bapak Ibu adalah orang yang tinggi syukurnya. Orang yang pernah menderita itu adalah orang yang sangat peka. Ya, sangat peka. Dia bisa mengajar anak-anak dengan peka. Dia tahu bahwa oh ini bagus, ini tidak bagus, dan itu dilaksanakan dengan hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit memberikan motivasi kepada semuanya. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memotivasi kita semua dalam menjalankan hidup ini. Saya mengawali sambutan saya 2 tahun yang lalu, ya. Hampir 2 tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya bicara di aula, ya. Itu yang pertama kali saya bicara, dan saya selalu sampaikan di setiap pertemuan tentang apa yang saya sampaikan itu. Saya masih ingat waktu itu kata optimis. Jadi optimis, prasangka baik, optimis itu bahasa yang selalu saya ucapkan. Karena itu bahasa saya yang pertama berpidato di Kabupaten Bone ini. Saya ingat waktu itu bahwa banyak hal yang sering membuat seseorang itu merasa pesimis. Ya. Padahal rasa pesimis itu tidak baik. Dan jika dibiarkan terus-menerus, bisa membuat kita semakin terpuruk, bahkan sulit untuk bangkit. Makanya optimisme adalah iman yang menuntun kita ke pencapaian yang lebih hebat lagi. Nah, itu pentingnya optimis. Kita harus katakan, sahabat saya semuanya, bahwa hanya hari-hari yang kita anggap baik yang bisa kita jalani dengan baik. Tidak ada kehidupan yang buruk, kita harus yakin itu. Tidak ada kehidupan yang buruk. Jika suatu hal buruk menimpa kita, menimpa saya, menimpa Bapak Ibu, jadikan pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup kita ini selalu ditimpa kesialan. Jangan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan kita. Allah tidak pernah memberikan kehidupan buruk
bagi umatnya. Yakin itu. Dan yakin bahwa tidak boleh cepat puas ya. Tidak boleh yang kita ingin raih kita buru supaya kita bisa raih ya. Sukses itu adalah perjuangan. Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan, kita juga terus akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ini butuh kesabaran. Jadi kesuksesan itu tidak menemukan kita ya. Kita harus keluar dan meraihnya. Jadi semua orang pasti ingin sukses, namun kesuksesan itu tidak dapat diraih secara cuma-cuma. Perlu ada usaha untuk mendapatkannya. Maka dari itu, jangan hanya menunggu dan berharap kesuksesan mendatangi kita. Lakukan sesuai dengan tuntunan kesuksesan. Berusaha dengan giat, raih kesuksesan dengan bekerja dan sebagainya. Tadi saya katakan optimis. Teman-teman saya, para guru-guru saya yang hebat, selalulah berpikir positif dan bersyukur. Kita harus mulai setiap hari. Ya. Di pagi hari, kita harus berpikir positif. Dan hati ini selalu bersyukur. Tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya berpikir positif. Karena saat memulai di pagi hari dengan pikiran yang positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi itu. Jangan biarkan mimpi-mimpi kita direnggut orang. Kita harus memulainya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada rintangan, ada masalah, jangan langsung mundur. Ya. Seringkali saat mengalami masalah, kita langsung putus asa. Ya. Ternyata di balik semua itu bisa membuat atau memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Kita harus tegar saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena niat kita adalah kebaikan. Karena itu yang akan menjadikan diri-diri kita menjadi diri-diri yang kuat. Saya bersyukur sekali bisa hidup di Bone. Bapak Ibu guru-guru saya semuanya. Kenapa? Karena di Bone ini saya diajarkan tentang sikap sopan. Sikap baik dalam hidup. Saya sering mendengar petuah dari tokoh-tokoh Bone. Berlakulah sopan terhadap siapa saja. Bahkan kepada mereka yang bertindak kasar kepada Anda. Bukan karena mereka pantas diberlakukan baik, tetapi karena dia adalah orang yang baik. Saya terima kasih banyak. Tantangan terbesar kita sesungguhnya di dalam menjalankan tugas-tugas kita ini adalah tantangan terbesar kita adalah jika kita tidak bersatu. Ini paling nyaman, paling enak sih sebenarnya guru-guru. Apalagi guru-guru madrasah. Karena kekuatan kita ini ada di persatuan. Jadi kalau ada masalah, sekali lagi, ingat bahwa tiap tantangan, tiap masalah yang kita hadapi, itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin berpengalaman. Jadi kalau ada tantangan, Pak, jangan langsung mundur mas saya. Jadi setiap kegagalan, setiap masalah yang telah dialami, ini merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh. Selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang kita hadapi. Semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak kemampuan yang akan didapat untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih sukses. Mari kita kalahkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.
Kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini penting, ya. Karena kadang orang membuat kita marah, ya. Tapi kita susah menjadi orang yang memaafkan orang. Nah, ini yang susah. Jadi memaafkan membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita, ya, adalah sikap yang berkarakter. Tindakan memaafkan ini adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup ini. Jadi jangan pernah menyimpan dendam. Dalam menjalankan tugas kita, jangan pernah ragu Bapak Ibu. Yakinkan bahwa yang kita jalankan adalah sesuatu yang mulia. Satu-satunya batasan untuk meraih kesuksesan, meraih mimpi-mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan pekerjaan itu. Mari kita maju dengan keyakinan yang aktif, keyakinan yang positif, bahwa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik. Saya ingin guru-guru Kabupaten Bone ini, kepala madrasah Kabupaten Bone ini menjalankan tugas-tugasnya tidak dengan ragu. Ya, hidup ini setiap saat butuh perubahan. Maka nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan kita itu. Nikmati. Karena memang tidak bisa tidak, kita harus menjalankan perubahan itu. Dan apapun yang kita miliki, ya kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, ya kita syukuri, kita hargai hal-hal yang kita miliki. Jangan menganggap remeh hal yang terdekat dengan hati kita. Rangkul pikiran yang baik dalam hati kita itu. Dan para guru, para kepala madrasah, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa. Kalau dibandingkan tantangan yang dialami orang lain. Maka berusahalah, sahabat-sahabat saya semua, untuk tidak menyerah. Ya. Dan saya ingatkan tentang bahagia. Jadi lakukan apa yang membuat para guru-guru saya semua bahagia. Jangan tanyakan kepada diri kita ya, apa yang dibutuhkan Bone ini. Bertanyalah apa yang membuat kita ini hidup. Kemudian kita kerjakan, karena yang dibutuhkan adalah orang yang semangat, orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat kita. Dan jadikanlah hidup kita ini menjadi bahagia. Nah, itu yang penting. Karena mengerjakan sesuatu itu kadang membuat kita tidak bahagia. Jadi kerjakan dengan sepenuh hati. Ya. Kerjakan apapun yang akan kita lalui dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kita kerjakan sepenuh hati. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin berpesan kepada para guru-guru saya yang hebat semuanya. Mengajarlah dengan hati. Ini pesan dari saya secara pribadi. Betapa bahagianya menjadi guru, Bapak Ibu. Betapa menyenangkannya menjadi seorang guru yang tampil penuh karismatik di depan siswa. Kita ini adalah sosok yang dirindukan kedatangannya. Bayangkan, sahabat-sahabat saya semua, diam kita itu kadang sangat disegani. Tutur kata kita sangat ditaati. Dan saya meyakini bahwa kepergian guru itu ditangisi. Ditangisi. Kita harus sadar bahwa pendidikan ini adalah sebuah dunia
yang lahir dari rahim kasih sayang. Pendidikan itu harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan pendidik sebagai orang tua dan anak didik sebagai anak. Pendidikan itu dilakukan dengan hati lewat ungkapan rasa kasih sayang, I love you. Dengan ungkapan keikhlasan, dengan ungkapan kejujuran, dengan ungkapan keagamaan, suasana kekeluargaan. Ada atmosfer family, ada suasana yang nyaman. Guru tidak dibatasi waktu dan tempat dalam mendidik siswa. Nah, sebagai orang tua yang menjadi anak-anak adalah siswa, maka guru harus ikhlas. Ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada para siswanya sepanjang waktu. Demikian pula tempat. Coba bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita di ruangan, besok kita di rumahnya. Suatu saat kita hanya berada di telepon. Ya. Jadi saya melihatnya begini, ada perasaan saya bahwa nuansa kasih sayang itu sepertinya mulai meredup. Meredupnya kasih sayang ini dalam interaksi antara guru dengan siswa itu bisa saja melahirkan banyak hal. Sekarang ini kita lihat dengan kondisi dunia yang IT dijadikan Tuhan. Banyak guru sekarang lebih suka menghardik daripada bersikap empati. Kenapa? Karena muridnya banyak yang lebih mendengar handphone. Jadi kesempatan ini inti. Yang pertama adalah kasih sayang. Guru yang baik kita landasi interaksi kita dengan siswa di atas nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada cinta, pasti ada harmonisasi. Jadi keharmonisan. Di era IT ini, di era globalisasi yang sering mengedepankan emosi di sisi hati, di tengah wabahnya kekeringan sosial, krisis kesantunan moral, maka sebuah keniscayaan bagi guru untuk merevitalisasi penanaman sikap santun dan keramahan yang tentunya menjadi panggilan seorang guru harus kita kedepankan. Jadi kita mengajar dengan cinta dan seterusnya. Yang kedua, kelembutan sikap. Modal utama cinta itu lembut. Jadi kelembutan yang akan melahirkan cinta, dan perasaan cinta akan semakin merekatkan hubungan antara guru dengan siswanya. Coba bayangkan di masa pandemik ini, Bapak Ibu, kemarin saya banyak menerima keluhan. Baik yang disampaikan pengawas maupun Pak Kasih. Siswa banyak yang stres, Pak. Saya tanya kenapa? Karena tugasnya terlalu banyak. Berat sekali tugas-tugas yang diberikan. Saya bilang, kenapa bisa berat? Setiap guru memberikan tugas. Saya bilang, itu kan menjadi kewajiban. Tapi ternyata perlu memang dievaluasi. Di masa COVID seperti ini, semangat itu sangat penting untuk kita selalu berikan supaya anak-anak kita memiliki imun yang kuat. Tapi alhamdulillah setelah semuanya saya tahu, kami berkomunikasi dengan para kepala madrasah, dan kepala madrasah telah menyampaikan kepada seluruh guru
agar bisa mengatur semuanya, agar siswa-siswa kita dalam menjalankan tugasnya, ya, mengerjakan tugasnya bisa dengan nyaman. Jadi sekali lagi, modal utama cinta adalah lembut. Saya berharap juga semuanya, para guru bisa memanage emosi. Guru harus pandai memanage emosi secara baik. Jangan sampai mencampur adukan persoalan pribadi dengan masalah madrasah. Bila guru ingin melupakan emosi yang sulit dibendung di hadapan siswa, hendaknya dengan cara yang baik agar siswa ini tentunya tidak melihatnya. Dan yang terakhir, saya berharap pada seluruh guru. Saya meyakini dan sangat yakin bahwa doa guru itu sangat diijabah. Doa guru itu adalah malaikat. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anaknya. Maka hendaklah para guru berusaha berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua dari anak-anak. Kita mendoakan anak kita secara rahasia. Dan insya Allah itu dikabulkan. Kita doakan. Ketika kita bangun sholat subuh, yang kita doakan siswa kita, ingat itu. Ya jangan juga dilupa doakan saya. Jadi guru sekalian, guru selain sebagai pengajar dan pendidik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendoa bagi anak didik. Jadi kita doakan ya, guru anak-anak kita. Saya berharap tentunya di akhir kegiatan kita ini, saya ingin juga mengingatkan tentang hal-hal yang tentunya akan kita lakukan ke depan. Hari ini saya ingin ingatkan bahwa lingkungan belajar yang aman, yang nyaman itu perlu diperhatikan. Saya ingin hari ini menyampaikan bahwa madrasah yang akan kita buka pada bulan Januari ini, kita jadikan sebagai rumah kedua ya, anak-anak kita. Jadi mereka datang ke madrasah menganggap bahwa ini adalah rumahnya. Lalu ya komunitas yang akan kita jalankan ini di bulan Januari, kita bentuk satu komunitas baru di zona pembelajaran yang yang baru ya. Kita nanti akan bertemu dengan anak-anak kita dalam suasana yang tidak sama dengan sebelumnya, sewaktu normal di bulan-bulan Januari atau tahun 2019 yang lalu. Dan saya ingin sampaikan berkaitan dengan persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka secara langsung. Yang pertama, kewenangan izin belajar tatap muka itu ada di tangan pemerintah daerah. Ini hasil SKB ya, penyampaian melalui SKB Menteri. Jadi izin belajar itu ada di tangan pemerintah daerah. Izin belajar itu ada di tangan komite madrasah. Izin belajar itu ada di tangan orang tua. Jadi tiga komponen ini muncul sebagai kunci utama akan dibukanya kembali belajar tatap muka. Jadi ingat, ada izinnya Bapak Bupati, ada izinnya komite madrasah, majelis madrasah, dan ada izinnya orang tua. Jadi sebelum membuka tatap muka,
tentunya di akhir Desember ini, akhir tahun 2020 ini, kita sudah harus mempersiapkan hal-hal yang tentunya menjadi persyaratan yang ditekankan oleh tim gugus COVID-19 yang tentunya sampai hari ini masih puncak-puncaknya, apalagi Kabupaten Bone ini. Jadi ada beberapa persyaratan yang menjadi persyaratan dibolehkannya dibuka. Jadi ini juga sekaligus sebagai penyampaian kepada seluruh kepala madrasah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi madrasah itu boleh membuka dengan persyaratan yang pertama tadi, lalu memperhatikan ketersediaan sarana sanitasi. Ini juga yang menjadi bahan hasil rapat kami. Jadi ketersediaan sarana sanitasi, kebersihan seperti toilet harus bersih, harus layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir itu sudah harus dipersiapkan di bulan Desember ini. Tidak boleh lagi ada madrasah negeri maupun swasta yang tidak memperhatikan. Siapkan semuanya, air yang mengalir, siapkan hand sanitizer. Kalau perlu sebelum Januari nanti kita akan melakukan penyemprotan disinfektan di awal. Lalu yakinkan bahwa madrasah itu mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Siapkan penerapan wajib masker. Setiap madrasah harus memiliki termogan. Setiap madrasah harus memiliki pemetaan siswa yang oleh kepala madrasah tahu ini. Oh ini daerahnya seperti ini, daerahnya seperti ini. Jadi ada peta-peta yang kita sudah tahu. Siswa yang masyarakat yang pernah sakit di daerah ini sekian dan seterusnya. Lalu mendapatkan persetujuan komite. Jadi ini perlu dipersiapkan di Desember ini, rapat cepat dengan komitenya, hadirkan seluruh perwakilan orang tua atau wali siswa, wali murid. Nah, pada saat nanti kita akan buka, tentunya kita sementara menunggu hasil kesimpulan untuk Bone ini. Ada beberapa fokus-fokus yang perlu dicermati. Ya. Jadi setelah semua sudah kita izinkan, maka ada beberapa yang perlu kita cermati. Nah, yang saya maksud ini yang pertama, ya tentu berkaitan dengan resiko penyebaran COVID di Bone ini seperti apa. Nah, kalau Bone ini di akhir-akhir November, awal Desember ini peningkatannya masih sangat tinggi. Hari ini kalau saya tidak salah ada penambahan kemarin lebih 20 orang lagi. Dan kita sudah pernah turun 87, sekarang sudah hari ini mencapai 122 orang lagi yang dirawat. Ini teman-teman sekalian mohon diperhatikan. Banyak hal lagi, termasuk nanti ketentuan porsi. Ya, ada ketentuan porsi. Jadi yang RA hanya boleh 5 orang. Kalau biasanya berjumlah 15 orang, itu hanya 5 orang. Yang biasanya berjumlah 30 hanya 10 orang. Siswa yang belajar di MI itu hanya 18 orang. Yang biasanya 36 orang, kita setengahnya 18 orang. Ini yang seperti ini tolong diperhatikan ya. Dan di Desember ini sudah harus diperhatikan penempatan persiapannya itu. Jadi untuk mengantisipasi diberlakukannya di Januari,
Maka di Desember ini Bapak Ibu tidak boleh tinggal di rumah. Guru-guru harus ke madrasah, mengatur semuanya. Jaga jarak, jangan lagi muridnya nanti tiba di madrasah baru dikeluarkan kursi. Mulai sekarang sudah diatur. Jadi jaga jarak minimal 1,5 meter. Tidak boleh lagi. Nanti Pak Kasih akan turun, para pengawas akan turun memantau. Dan kalau ada yang melanggar dari aturan ini, saya ubah kembali. Jadi kalau ada yang tidak bisa mengikuti aturan protokol kesehatan, maka saya lebih bagus suruh saja belajar dari rumah. Kembali daring. Ya. Karena kita lebih menghargai banyak orang, takut jangan sampai ada penambahan akibat dibukanya kembali. Jadi jaga jarak 1,5 meter. Sistem belajar tatap muka ini akan dilakukan secara bergiliran. Nanti kita lihat. Lalu masker yang akan digunakan, kalau itu masker kain, itu harus 3 lapis sebenarnya. Nanti dilihat ada masker bedah. Ya. Ini diperhatikan semua, yang pasti semua harus pakai masker. Cuci tangannya diperhatikan, hand sanitizer-nya ada. Bahkan sampai etika bersih, etika batuk itu diatur. Ada penerapan etika batuk. Siswa dan guru harus sehat. Tidak boleh siswanya sehat, gurunya yang sakit. Yang memiliki gejala-gejala COVID, tidak boleh ada yang hadir ke sekolah, termasuk gurunya. Nanti dibuatkan laporan dari rumah. Lalu semua kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga tidak diperbolehkan. Jadi jangan pernah berpikir lagi ada kegiatan eskul. Nanti kalau misalnya suatu saat sudah membaik, insya Allah baru kita bicarakan. Dan orang tua sudah tidak boleh menunggu siswa di madrasah. Dan istirahatnya nanti kalau misalnya diberlakukan waktu istirahat harus di luar. Tidak boleh dalam ruangan. Saya kira inilah teman-teman sekalian yang menjadi dasar-dasar pemikiran saya. Kita hadapi 2021 dengan harapan yang semakin baik. Saya berharap semuanya dalam posisi sukses, semuanya dalam keadaan tenang, bahagia. Ya, kita harus berada di zona nyaman menghadapi 2021 ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kegiatan ini sangat bermanfaat buat saya. Kalau sekiranya ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan dilanjutkan. Dan saya mohon maaf kalau tahun 2020 ini ada madrasah yang sangat membutuhkan kehadiran saya, tapi ya tidak sempat hadir karena mungkin persoalan waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan 2021 insya Allah kita bisa lebih bersinergi lagi, menata pendidikan madrasah Kabupaten Bone yang lebih maju, lebih bermartabat lagi. Jadi slogan madrasah yang selama ini kita sebut-sebut bisa kita gapai, bisa kita tingkatkan di tahun 2021 nantinya. Mohon doanya semuanya, para guru-guru saya, para kepala madrasah, doakan kami, doakan saya secara pribadi, mudah-mudahan sehat dalam menjalankan tugas. Doakan Pak Kasubag, doakan Pak Kasih Penmat, semuanya. Ya. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang ikut, mohon doanya. Mudah-mudahan kami bisa mendampingi Bapak Ibu guru semuanya dalam menjalankan tugas-tugasnya di tahun 2021. Mudah-mudahan kami sehat, kami dikaruniai nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, dan bisa selalu bercengkerama dengan Bapak Ibu guru, bisa selalu senyum kepada semuanya, Bapak Ibu guru, dan kita saling mendoakan, itu yang terpenting, saling mendoakan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di tahun 2020, saya mohon maaf secara pribadi,
secara lembaga kalau ada hal yang mungkin tidak nyaman dengan perilaku dan kebijakan kami, mohon dimaafkan. Semua yang kami lakukan itu insya Allah niatnya untuk kebaikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas kami di Kabupaten Bone. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor yang telah memberikan wejangan, nasihat, motivasi, serta pesan kepada kami dengan pesan yang sangat menyentuh kepada kami semua. Mewakili Puang Insan Madrasah, jajaran pengawas, kepala madrasah, dan teman-teman guru, kami pun memohon maaf atas segala hilap yang kami lakukan. Sesungguhnya itu di luar kesengajaan kami, Puang. Tentu kecintaan kami selaku insan madrasah kepada Bapak Kepala Kantor, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah senantiasa terjaga, Puang. Dan doa senantiasa dari kami, dari pengawas, kepala madrasah, dan guru-guru kepada Bapak Kepala Kantor sekeluarga, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dalam memimpin kami ke depan. Satu harapan kami, Puang, semoga madrasah ke depan semakin baik dan semakin bermartabat. Tentunya kami juga berharap nasihat dan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor selaku pemimpin kami, dari Bapak Kasubag TU dan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Terima kasih sekali lagi, Puang, atas wejangan, nasihat, serta motivasi dan pesan kepada kami. Tapi, Puang, mungkin ada di antara teman-teman kami yang ingin bertanya, kalau bisa mungkin diberi sesi tanya jawab barang 2-3 orang, Puang. Ya, silakan. Ya, tapi baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu pengawas, kepala madrasah, dan teman-teman guru, di waktu yang sangat berharga ini, Bapak Kepala Kantor menyediakan kita ruang untuk diskusi. Untuk itu mungkin ada 2-3 orang. Teman-teman ada hal yang ingin dipertanyakan, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Silakan menyebut nama, asal madrasah, dan langsung pada pertanyaan. Mohon pertanyaannya singkat dan jelas supaya bisa efektif waktunya. Silakan Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya silakan langsung. Bisa Pak. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mohon perhatian kepada teman-teman yang tidak bertanya, mohon di-mute dulu. Ya. Sudah bagus ya. Ya, silakan. Selanjutnya yang mau silakan raise hand, kami catat ya. Assalamualaikum. Satu. Halo. Tapi yang termonitor Pak, silakan. Mohon maaf, signalnya Pak putus-putus. Mohon di ini. Gimana kalau liburan, Ya. Pak Mulis. Oke, silakan Pak Mulis. Mulai dari Pak Mulis, kemudian tadi ada yang raise hand itu MTSN 1 Bone. Kemudian yang raise hand yang kedua MTS Darul Abrar. Jadi kami persilakan dulu kepada Pak Mulis. Silakan Pak. Kemudian kami melangkah ke MTSN 1 Bone yang raise hand, kemudian MT Wardawati dari Darul Abrar. Oke, mohon silakan. Yang lain mohon di-mute-kan dulu supaya tidak terjadi storing suara pada saat teman-teman kita bertanya. Silakan Pak Mulis, mulai. Pak Mulis.
Baik, nampaknya sinyal Pak Muhlis terputus. Oleh karena itu saya langsung ke MTSN 1 dulu, dari perwakilan MTSN 1. Silakan. Cek. Di sini mati. Oke, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukuran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak Adam, sound sistemnya kalau bisa diinikan bassnya terlalu ngebas. Ya. Oke. Silakan Pak Adam. Oh Pak Alamsyah, silakan Pak Alamsyah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini dan selamat pagi kepada para guru, semoga semuanya sehat dan tetap berada dalam mulia. Pertanyaan saya begini Pak, sebaiknya madrasah itu punya program kebersamaan keseragaman agar supaya nampak secara nyata dan fakta bahwa menuju madrasah hebat dan martabat itu punya satu gerakan, ya punya satu gerakan supaya apa yang kita idam-idamkan selama ini, persoalan kompetensi, persoalan profesionalisme, persoalan kelembagaan mengenai madrasah di Kabupaten Bone itu dapat terbaca secara jelas bahwa keberadaan madrasah dalam mengambil dalam melaksanakan kebijakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten itu bersinergi melalui Kementerian Agama, utamanya kepada seksi pendidikan madrasah. Jadi sebaiknya Pak, kita harus punya program kebersamaan bagi guru yang ada di madrasah. Jadi itu syarat yang pertama saya. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita harus punya sebaiknya kita harus menggunakan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi ini tidak lain adalah interaksi. Ya, seperti hanya ini virtual seperti ini, alangkah baiknya kita gerakkan dalam waktu yang terjadwal, time schedule, ya, time schedule. Karena ini salah satu bentuk daripada membangun sinergitas antara lembaga madrasah Kementerian Agama yang ada di Bone dengan madrasah yang lain. Jadi kita bisa saja bersinergi dengan program-program seperti ini. Mungkin hanya itu dua saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan kepada Bapak Kepala Kantor, saya langsung ke penanya kedua dari perwakilan dari Darul Abrar. Tapi Bu, silakan Bu. Yang raise hand tadi. Oh, halo? Oh, lenyap juga suaranya. Mungkin ada dari yang lain, silakan raise hand, kemudian kami persilahkan. Baik, Tabe Puan, mungkin penanya live satu saja dulu. Saya lihat di beberapa kolom chat juga ada banyak pertanyaan dari perwakilan teman-teman madrasah untuk efektif waktu. Jadi Tabe Puan, saya langsung saja persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menanggapi satu penanya dari MTSN 1 Watampone, perwakilan atas nama Bapak Alamsyah, yang menanyakan dua hal terkait persoalan motivator dan alat komunikasi masuk dalam konteks ini terjadwal rapat-rapat virtual seperti ini. Tabe Puan, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Nur Alamsyah sangat-sangat penting, sangat baik.
pertama saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah tahun 2020 ini kita sudah tuntaskan SK dari KKG MGMP. Nah, saya berharap nanti melalui forum KKG, melalui forum MGMP yang kemarin saya kira sudah tuntas, daftar nama-nama pengurusnya secara keseluruhan di BON ini, itu sudah selesai. Saya berharap lewat kegiatan KKG, lewat kegiatan MGMP, apa yang disampaikan beliau tadi itu bisa kita wujudkan. Saya memang sangat-sangat yakin dan sangat memperhatikan bahwa kekuatan kesuksesan itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau ada target yang kita ingin capai, targetnya adalah madrasah yang hebat dan bermartabat, maka wadah yang kita jadikan kendaraan pun harus ada, dan wadah itu kita sudah bentuk dan bisa kita jadikan kendaraan. Wadah itu bernama KKG MGMP. Nanti forum ini adalah forum yang secara berkala akan rutin melaksanakan pertemuan. Nanti 2021 itu kita sudah akan memulai membuat jadwal kegiatan pertemuannya, ya. Jadi pertemuan-pertemuan secara rutin. Lalu yang kedua, media informasi di samping melalui KKG MGMP, saya kira nanti akan kita tindak lanjuti beberapa program terschedule, ya. Termasuk diantaranya setiap 3 bulan itu ada program mungkin seksi madrasah menyapa, kepala madrasah menyapa ke guru-gurunya, kepala kantor menyapa, dan seterusnya. Dan ini untuk mempersatukan konsep dari visi misi yang diemban oleh Kementerian Agama. Jadi tidak bisa kita maju kalau kita punya pandangan yang berbeda. Dan untuk mempersatukan pandangan, saya kira salah satu yang disampaikan beliau tadi adalah perlu ada media komunikasi. Salah satu yang dimaksud adalah adanya rutinitas pertemuan baik secara virtual maupun secara tatap muka langsung terjadwal. Yang kedua, saya perlu ingatkan teman-teman semuanya, para kepala madrasah negeri, alhamdulillah DIPA kita sudah terima, DIPA kami juga sudah lihat. Saya berharap semua program yang sifatnya barang dan jasa ataupun belanja modal itu dilaksanakan di Januari. Ya. Tidak ada lagi rencana-rencana kegiatan yang terlambat. Ada program pembangunan, ada program rehab. Kalau bisa Januari awal, jangan lagi ke Februari. Saya berharap ini kita ingin memulainya di Januari. Jadi ada pemeliharaan kerjanya di Januari. Begitupun madrasah swasta dengan memanfaatkan anggaran dana BOS yang ada, itu yang sifatnya belanja modal, belanja yang membutuhkan penyelesaian secara cepat itu dilaksanakan di Januari. Jadi Desember ini sudah bisa dilihat-lihat nanti di DIPA-nya para satker apa yang harus kita programkan. Sudah bisa dilaksanakan di Januari. Jangan lagi di Februari, apalagi di Maret, April, dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi program yang proses penyelesaiannya lambat. Insya Allah mudahan tidak ada blokir-blokir lagi di tahun 2020. Semuanya oleh instruksi Presiden menyampaikan secara langsung bahwa Januari langsung start. Dan kita berharap para guru-guru kita, siswa kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada beban yang begitu berat. Imun kita ini harus diperbaiki, dan salah satu alatnya adalah ya kita harus tenang, kita harus nyaman, kita harus bahagia. Tidak boleh ada beban, tidak boleh ada tekanan, dan ya selalulah berkomunikasi dengan teman-teman guru. Guru berkomunikasi dengan siswa, dengan orang tua siswa, supaya kita bisa hadapi semua. Saya kira ini, terima kasih banyak Pak Alang atas sarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi Pang masih bisa, mungkin masih ada satu lagi dari RA Nurul Hidayah Pang. Tapi yang mau bertanya dari RA Nurul Hidayah, silakan, dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak, saya pindah ke MTSN 2. Tapi yang mohon izin dari MTSN 2, silakan. Perwakilan dari MTSN 2 yang tadi meminta izin di live chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kemenak Kabupaten Bone, yang saya hormati kepala sekolah serta teman-teman guru yang sama-sama berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bang. Pada kesempatan ini, mohon izin, sebenarnya ini bukan pertanyaan. Cuma senada tadi dengan pertanyaan dari MTSN 1 Bone, dalam hal ini Bapak Pak Adam. Jadi selama ini, Bang, kayaknya ada yang hilang dari karakteristik Kemenak, yaitu ada yang selama ini barangkali tidak tersentuh dan kurang kita perhatikan itu identitas mengenai pakaiannya, Bang. Jadi kami mau yang di bawah naungan Kemenak ada semacam ciri pembeda, ada karakteristik yang berbeda dengan ini, yaitu dengan baju PGMI-nya, Bang. Baju PGMI-nya barangkali itu bisa kembali dihidupkan, karena selama ini kayaknya ini barangkali senada dengan permintaan dengan ini, supaya kita dari yang di bawah naungan Kemenak betul-betul ketika ada pertemuan-pertemuan tertentu, mungkin dari jauh kita langsung bisa ini. Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, kami juga berharap bahwa launchingnya Garda Kagum kemarin mudah-mudahan menjadi awal bangkitnya semangat teman-teman untuk betul-betul mengaktifkan komunitas guru, dalam hal ini KKG, MGP, dan seterusnya. Kami mau ada nanti program-program semacam dialog pendidikan antara guru-guru MGMP lain, mata pelajaran lain, dan kemudian kita bentuk semacam visit school. Artinya ada waktu-waktu tertentu kita saling mengunjungi sekolah, sehingga kita bisa belajar banyak dari kekurangan dan kelebihan sekolah masing-masing. Sehingga juga hubungan silaturahmi bisa tercipta, yang selama ini kita mengatakan bahwa Kemenak dalam suatu keluarga besar betul-betul terwujud, bukan hanya sekedar saling kenal ini dan lain sebagainya. Barangkali itu sekedar saran dari kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang keliru dari kata-kata kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Bang, dari penanya kedua tadi dari MTSN 2 Bone atas nama Pak Sudirman menyarankan tentang menghidupkan kembali identitas dan terutama PGMI serta kegiatan komunitas guru. Tapi Bang, silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih banyak Pak Sudirman. Saya paham, tahu betul beliau ini sangat semangat, antusias dalam menjalankan tugas-tugas beliau, khususnya sangat aktif di beberapa kegiatan-kegiatan BMP. Saya sependapat sebenarnya, karena pakaian itu identitas. Jadi nanti dibicarakan
nanti kita bicarakan dengan Pak Kasih berkaitan dengan pakaian PGMI karena itu ada wadahnya. Ya. Nanti Pak Kasih bisa berdiskusi kembali dengan para kepala madrasah. Yang kedua saya tertarik, ini penting sekali, sebuah organisasi termasuk di dalamnya orangnya itu bisa maju kalau melihat orang lain maju. Ini besar pengaruhnya. Dalam ilmu filsafat ya, itu dijelaskan bahwa pengaruh pergaulan, pengaruh penglihatan, pengaruh yang secara langsung itu 95% pengaruhnya dibanding dengan membaca teori-teori. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa perlu ada program silaturahmi, saling mengunjungi, itu saya sangat-sangat salut sekali. Ya. Kita lihat di Bone ini ada madrasah yang mewakili pendidikan di Bone, yaitu madrasah MTS Negeri 4 Liburan dalam rangka madrasah sehat. Yang sering lihat ini hanya kepala-kepala madrasah. Kalau ada kesempatan, ada waktu berkunjung ke sana, bisa lihat secara langsung bagaimana luar biasa penataan halamannya, luar biasa penataan semuanya sudah diatur, ditata dengan anggaran yang sama dengan anggaran di Satker. Dan tidak ada penambahan anggaran, tapi mereka bisa melaksanakan penataan halaman yang begitu indah, yang begitu cantik. Kenapa? Karena di situ ada pengaruh dari beliau pernah melihat madrasah-madrasah yang lain. Jadi bukan hanya silaturahmi internal. Suatu saat kalau ada kesempatan, silakan guru-guru programkan mau kemana melihat madrasah-madrasah yang maju. Di Makassar ada madrasah yang kita bisa jadikan bahan perbandingan. Ya kalau perlu bahkan nanti sampai ke keluar silakan. Karena kemarin kepala madrasah pernah saya ajak mengunjungi madrasah-madrasah yang bagus dan setelah pulang semuanya sudah terpengaruh. Saya katakan bahwa ini pengaruh melihat pengaruh studi banding ini sangat besar. Jadi kita lihat dengan anggaran-anggaran kita yang memungkinkan tentunya dengan motivasi dan semangat kita. Lalu saya juga salut ketika ingin menghidupkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, dialog dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah ada contoh hari ini. Kita bisa melaksanakan dialog virtual, kegiatan-kegiatan virtual yang tidak mesti mengeluarkan anggaran. Mungkin anggarannya bisa ditanggung oleh kantor atau mungkin hanya kita beli pulsa dan sebagainya. Saya kira banyaklah program yang bisa kita laksanakan ke depan yang dengan dasar semangat kita, selalu kita bisa melaksanakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini input yang sangat bagus. Nanti masih ada Pak Kasih monitoring kegiatan kita ini. Ada Pak Kasubag dan seluruh kepala madrasah saya kira bisa menjadi masukan dari apa yang disampaikan Pak Sudirman. Terima kasih banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi Pak masih bisa satu lagi, masih ada satu di daftar chat. Silakan. Ya, mungkin sekaligus penanya terakhir barangkali pun. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami persilakan kepada perwakilan dari MTS Baitul Mukarramah yang untuk mengajukan pertanyaan atau saran atau apapun kepada Bapak Kepala Kantor dan sekaligus sebagai penanya terakhir karena tentunya di waktu seperti ini Bapak Kepala Kantor juga punya kesibukan lain yang ada agenda-agenda penting yang beliau harus kerjakan. Mungkin saya langsung saja ke MTS Baitul Mukarramah, perwakilan silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah.
Bapak yang hormati, sebagaimana kami telah menyimak bahwa apa yang telah Bapak paparkan sampaikan, salah satu di antaranya semua eskul atau olahraga persahabatan. Nah, bagaimana sekiranya betul kami punya guru olahraga yang menuntut untuk dilaksanakan kegiatan olahraga selama guru kami mampu menjaga protokol kesehatan ini, Pak. Ya, apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Karena kami khawatir kalau jangan sampai nanti harus melalui olahraga, namun kami tidak laksanakan, kira tujuannya tidak akan tercapai dengan baik, Pak. Itu satu. Yang kedua mengenai MGMP, kalau bisa kami senantiasa menyampaikan pada teman-teman inti daripada KD itulah yang kita akan bahas, mengingat COVID ini kalau kita akan menguraikan panjang lebar tentu mengambil waktu dan materi yang lebih banyak, sementara kita volume atau frekuensi pertemuan yang sangat tidak memungkinkan seperti biasanya atau tidak layak, sehingga inti-inti daripada materi itulah kita akan tekankan kepada teman-teman guru. Yang jelas jangan sampai termasuk soal-soal terlepas daripada inti-inti atau KDI itu sendiri, sehingga biasa seorang guru memberikan pembelajaran, menjabarkan suatu materi yang cukup luas sehingga lepas daripada KDI ini. Jadi harapan kami baik mengenai soal-soal yang akan dibikin terlebih-lebih dengan mengacu kepada ujian nasional nanti, selalu kembali kepada KD itu sendiri atau inti-inti pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai madrasah swasta, yang kita pahami bersama bahwa SKB 3 Menteri itulah menyepakati bahwa negeri dan swasta itu adalah sama. Oleh karena itu kami sedikit mengharapkan pada Bapak kiranya ada juga waktu-waktu yang luang untuk bagaimana kami khususnya di madrasah swasta ini sedikit diprioritaskan juga. Dengan kata lain, kalau ada hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan madrasah itu sendiri, kami mengharapkan sentuhan-sentuhan ataupun bimbingan-bimbingan yang lebih detail dari Bapak atau dari Bapak pengawas. Sekira dengan hemat waktu, Pak, mohon maaf segala kekurangan kami sekeluarga Baitul Mukarramah, mohon maaf yang tiada hingga. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi inti pertanyaannya ada 3. Yang pertama tentang guru olahraga, kemudian yang kedua inti materi MGMP, dan yang ketiga perhatian atau prioritas untuk madrasah swasta, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz, Pak Kepala. Olahraga ini dikondisikan, ya, dikondisikan. Saya kira olahraga ini penting, tapi dikondisikan. Artinya kita lihat apakah olahraga yang akan diberikan sesuai dengan tuntunan kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi COVID ini. Ya, saya kira kalau proses pemulihan pasien itu malah olahraga menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Tapi saya kira penekanan dalam SKB Menteri ini, 3 Menteri ini, yang dimaksudkan itu adalah olahraga yang secara umum. Mungkin nanti akan dikondisikan olahraganya seperti apa, lalu waktu olahraganya seperti apa, dan yang pasti tidak sama lah ketika waktu normal, bahwa musim hujan tidak ada halangan buat kita untuk olahraga. Itu olahraganya kita lihat. Jangan lagi ada olahraga yang berkerumun dan sebagainya. Nanti saya kira Pak Ustadz nanti dikondisikan. Tetap saya kira ada dan dikondisikan. Tadi itu saya jelaskan bahwa kegiatan eskul yang ditiadakan. Lalu yang kedua, MGMP nanti kan tahun 2020 ini di bulan November kemarin baru rampung semua SK. Pak Kasih Madrasah sudah menyetor seluruh nama-nama dan pengurus KKG MGMP terkait dengan kontennya nanti, standar isi dalam proses pembelajaran, khususnya kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh forum MGMP. Nanti ada
akan ada rujukan materi-materi yang penting. Ya. Saya kira seperti tahun 2020 ini, semua materi KKG diarahkan kepada kurikulum COVID, mulai dari standar SKKD-nya, standar proses pembelajarannya, standar isinya, sampai standar penilaiannya itu sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan. Ya. Kemarin kita sudah serahkan kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semua rujukannya ke situ. Insya Allah saya berharap semua kegiatan KKG itu harus didampingi oleh pengawas. Nah, pengawas ini informasi terkait dengan materi yang ada di pengawas itu sudah, saya kira Bone ini cepat. Bone ini informasi dari pusat itu cepat. Jadi materi apa yang harus diberikan itu Bone cepat, karena ketua Pokjawas kita adalah sekretaris umum Pokjawas tingkat provinsi. Dan di provinsi informasi dari subdit kurikulum KSKK itu juga insya Allah cepat. Lalu yang ketiga, tidak ada perbedaan Pak antara negeri dan swasta dalam rangka pembinaan, sama saja, semuanya sama. Yang beda itu hanya anggarannya. Kalau negeri mengelola dana sendiri, kalau swasta tentunya mengandalkan anggaran dana BOS terbatas. Oleh karena itu untuk pembinaannya saya kira sama saja. Di PMA 58 bahwa madrasah itu karakternya ada negeri ada swasta yang dua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Makanya negara mengakui dan memberikan tunjangan dan gaji kepada guru yang bertugas di swasta. Itu proses pembinaannya pun saya kira sama. Saya kira itu saja, insya Allah. Saya sekali lagi memohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan dalam kegiatan ini. Saya juga mohon maaf tadi tidak sempat tepat waktu. Saya masih dalam perjalanan dari konsultasi berkaitan dengan dinas untuk kegiatan-kegiatan Bone di tahun 2020. Terima kasih banyak Pak Kasubat hadir di kegiatan kita ini. Terima kasih banyak Pak Kasih Penmat. Mudah-mudahan beliau berdua ini selalu sehat, tetap selalu semangat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih banyak kepada Ketua Pokjawas dan seluruh pengawas. Dan terima kasih kepada seluruh kepala madrasah yang alhamdulillah semua hadir, menyempatkan waktunya, karena saya yakin hari ini adalah hari penting, dan terkhusus kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, guru-guru saya yang hebat-hebat. Terima kasih banyak. Saya yakin andaikan bukan karena COVID, maka banyak gebrakan yang akan kita lakukan di tahun 2020. Tapi inilah kenyataan, tidak semua harapan itu mesti sesuai dengan kenyataan. Allah memberikan satu ujian yang amat berat bagi dunia pendidikan, yaitu mengajar tidak secara langsung ketemu dengan siswa kita. Tapi insya Allah semua berkahnya itu sama, amalnya sama, tergantung dari niat kita. Saya meyakini semuanya sudah dalam keadaan menjalankan tugas. Saya telah menerima semua laporan dari pengawas terkait dengan kinerja kepala madrasah dan kinerja guru-guru. Alhamdulillah saya amat menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja kita. Saya ada 1-2 foto yang momennya sangat menyentuh saya ketika melihat ada guru yang berjalan kaki menuju ke rumah 2-3 orang siswa, dan itu diupload. Saya baca, saya kirim ke Pak Direktur, saya perlihatkan, dan itulah suara hati saya yang paling dalam mengatakan bahwa inilah pejuang yang harus dihargai. Dan pejuang-pejuang seperti itu banyak di Kabupaten Bone yang sampai hari ini masih tetap ikhlas menjalankan tugas. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya kira kegiatan kita sampai di sini. Untuk saya mohon undur diri, dan teman-teman kalau misalnya ada hal yang masih mau didiskusikan silakan. Terima kasih sekali lagi.
Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puang atas arahan dan bimbingannya, dan semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan Puang terhadap kami semua selaku pemimpin kami. Dan baik Bapak Ibu, dengan selesainya sesi diskusi dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, maka berakhir pula lah virtual meeting bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone pada hari ini. Terkhusus di akhir pertemuan ini kami ucapkan secara khusus terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, teman-teman pengawas madrasah, seluruh teman-teman kepala madrasah, dan terkhusus juga kepada teman-teman guru madrasah yang hadir dan bergabung pada rapat virtual ini. Dan terakhir, special thanks kepada host kita, Bapak Andi Asdar, yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, Pak Andi Budi, saya mohon maaf, saya lupa. Pak Andi Asdar, makasih banyak telah fasilitasinya. Dan berapa yang bergabung hari ini, Pak? Nanti dilaporkan dari Pandi Asdar Puang lewat kami catat di di daftar hadir, karena ada daftar hadir yang disebar Puang. Oke, makasih banyak Pandi. Mudah-mudahan semua jadi amal buat kita dan ke depan kita gunakan uang. Iya, terima kasih banyak Puang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, beringin. Mas satu masih standby. Andre foto. Ayo, beringin. Oh, bini dorak 100 tuh masuk.